Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zaitindari, NIM 22610016 dari Prodi Psikologi 2022 Universitas Gadjayana Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah salah satu filsafat, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang diambil dari berfilsafat untuk memperbaiki masyarakat, maka harus mengamalkan filsafat. Itulah kata filsafat Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi adalah nama panjang filsafat Ar-Razi. Dalam dunia barat, filsafat Ar-Razi dikenal dengan Razes. Ia dilahirkan di kota bernama Rai, kota tua yang dahulunya bernama Roge, dekat Teheran, Republik Islam Iran. Ia lahir pada tanggal 1 Sya'ban 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Pada masa mudanya yang menjadi tukang intan atau yang sekarang biasa disebut dengan tukang berlian, dan juga suka dengan musik kecapi. Dia cukup respek terhadap ilmu kimia sehingga matanya menjadi buta akibat bereksperimen yang sering dilakukannya. Namun berbeda pendapat dengan para sarjana bahwa Ar-Razi buta dikarenakan terlalu banyak membaca dan menulis. Ia juga belajar ilmu kedokteran dan filsafat dengan Ali ibn Rabbani At-Tabari pada tahun 808 Masehi. Disinilah Ar-Razi mengenal filsafat agama karena ayah gurunya seorang pendeta Yahudi yang ahli kitab suci. Pada akhirnya Ar-Razi dikenal sebagai ahli pengobatan karena dapat menyembuhkan pasien dengan menggunakan reaksi kimia yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu, Ar-Razi mendirikan rumah sakit di kota kelahirannya, yaitu di Rai. Selang berapa lama ia dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Baghdad. Ar-Razi adalah sosok manusia yang dikenal aktif berkarya. Melalui karya-karyanya, Ar-Razi menampilkan dirinya sebagai filsafat Platonis. Perhatian utamanya adalah jiwa 5 yang kekal. Setelah itu, moral, kenabian, dan agama. Karya lainnya di bidang kimia dalam Alkitab Al-Asrar yang diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard of Cremona. Sedangkan ilmu medis atau pengobatan dalam kitab Al-Hawi dan diterjemahkan ke bahasa Latin Continens. Buku ini tersebar luas oleh dokter Eropa sampai abad 17. Di antaranya pemikiran Ar-Razi yang fenomenal adalah 5 yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, ruang absolut, dan zaman absolut atau zaman mutlak terbatas. Menurut Ar-Razi, Allah Maha Pencipta dan pengatur seluruh alam ini. Alam diciptakan oleh Allah bukan dari tidak ada, tetapi dari bahan yang sudah ada. Oleh karena itu, menurutnya alam semesta tidak qadim baru, meskipun materi asalnya qadim. Sebab penciptaan di sini dalam arti disusun dari bahan yang telah ada.
yang kedua, an-nafs al-kulliyah, yaitu jiwa universal, hidup dan aktif serta menjadi al-mabda al-qadim atsani, yaitu sumber kekar kedua hidup dan aktivitasnya bersifat independen. Jiwa universal tidak berbentuk, namun karena mempunyai naluri untuk bersatu dengan al-hayyul la atau materi utama, maka jiwa universal memiliki zat yang berbentuk, sehingga bisa menerima sekaligus menjadi sumber penciptaan benda-benda alam semesta. Termasuk badan manusia. Ketika masuk pada benda-benda itulah Allah menciptakan roh untuk menempati benda-benda alam dan badan, di mana jiwa melampiaskan kesenangannya, karena semakin lama jiwa bisa terlena pada kejahatan. Dan yang ketiga, al-hayyu la-ula, materi pertama, tidak hidup dan pasif. Al-hayyu la-ula adalah substansi yang kekal dengan terdiri atas atom-atom. Setiap atom terdiri atas volume. Jika dunia hancur, maka volume juga akan terpecah. Dalam bentuk atom-atom, materi yang sangat padat menjadi substansi bumi yang agak renggang, menjadi substansi air yang renggang, menjadi substansi udara yang lebih renggang, menjadi substansi api. Al-hayyu la-ula atau materi utama kekal karena tidak mungkin berasal dari ketiadaan. Buktinya semua penciptaan Tuhan melalui susunan-susunan yang berproses dan tidak sekejap, yang sangat tersederhana dan mudah. Dengan kata lain, Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa sebab. Sebelumnya yang kekal karena mendapat semacam emanasi pancaran dari yang maha kekal. Dan yang keempat, al-makan al-mutlak, ruang absolut, tidak aktif, tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal sebagai tempat yang sesuai. Ada dua macam, ruang-ruang partikular dan ruang universal. Yang partikular terbatas sesuai keterbatasan maujud yang menempatinya, adapun ruang universal tidak terbatas dan tidak terikat pada maujud, karena bisa saja dapat terjadi kehampaan. Dan yang kelima, zaman mutlak atau masa absolut. Waktu adalah substansi yang mengalir dan bersifat kekal. Ar-Razi membaginya menjadi dua, yaitu pertama, waktu mutlak. Ia tidak memiliki awal dan akhir, serta bersifat universal. Ia terlepas sama sekali dari alam semesta dan gerakan falak. Kedua, waktu relatif. Ia tidak kekal dan terbatas karena terikat dari gerakan falak, terbit dan tenggelamnya matahari. Ringkasnya, karena ia disifati angka dan dapat diukur. Adapun filsafat kenabian, Ar-Razi menolak anggapan bahwa antaranya keteraturan kehidupan manusia memerlukan nabi. Menurutnya, para nabi tidak berhak mengklaim dirinya sebagai orang yang memiliki keistimewaan khusus baik pikiran maupun rohani, karena semua orang itu sama, dan keadilan Tuhan serta hikmahnya mengharuskan untuk tidak membedakan antara seseorang dengan lainnya. Tidaklah masuk akal bahwa Tuhan mengutus para nabi, padahal mereka tidak luput dari banyak kekeliruan. Setiap bangsa hanya percaya pada nabinya dan tidak mengakui nabi bangsa lain. Akibatnya terjadi banyak peperangan, keagamaan, dan kebencian bangsa karena kefanatikan agama. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, dan sekian, semoga bermanfaat, dan minta maaf juga apabila ada dari kata-kata saya yang kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.